الأفهام والقلب بالعصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imam Fauzan. Semoga yang mendengarkan dan yang membaca mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Robi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana kesempatan di sore hari ini, yang ditanya dari siang, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan yang berbeda-beda, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kamu pada sehat apa enggak? Oh ya, amin tadi. Kita saya doakan semoga pada sehat. Amin. Terlambat. Tentunya dengan kesehatan yang hari ini aku rasakan, itu menjadi sebuah modal dasar untuk beraktivitas, untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang itu menambah keilmuan ataupun menambah ketakwaan ataupun menambah dari sisi-sisi manapun yang jelas menambah nilai positif di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita haturkan sholawat dan salam kita kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Para pengurus serta tentunya para anggota pimpinan dari IPM cabang Kertek ya, jadi tentunya di sore hari ini semuanya sudah saling memahami, saling kenal, yang mana tentu yang di sini semuanya umurnya muda. Semuanya umurnya muda. Termasuk saya.
Anda? Saya apa Anda? Kalau kita semua berarti saya. Saya. Alhamdulillah saya masih yang sesuai dengan temanya kemarin. Kalau dibaca di temanya apa? Hah? Remaja? Apa itu? Apa maksudnya apa? Baper apa? Oh, masa remaja baper? Oh. Remaja yang sering baper gitu. Sini-sini nesu, sini-sini sedih. Baper itu kemarin namanya ya, Mas Panitia? Remaja baper bawa perubahan. Remaja baper atau membawa perubahan ya, bawa perubahan. Jadi harapannya adalah yang merasa masih muda itu menjadi agen-agen perubahan. Agen-agen perubahan. Jadi remaja yang merubah. Makanya panitia tidak salah ketika mengundang orang yang masih muda. Panitia, para pimpinan cabangnya tidak salah ketika mengundang yang masih muda-muda. Karena yang muda-muda inilah yang akan nanti diharapkan menjadi agen dari perubahan. Kalau akan melihat perubahan, tentunya itu di berbagai macam sisi itu ada perubahannya. Dulu ketika saya melihat mungkin Mas Faiz gitu ya, masih kecil dulu dibawa sama KTP ke Jogja, sekarang sudah perubahan. Sekarang sudah kabel sore. Kemudian dulu saya melihat beberapa santri, Mas ini yang tukang shopping ya. Ini siapa yang namanya ya? Alfat ya. Sekarang Mas berapa Mas Alfat? Kelas 1 SMA ya. Dulu waktu di asrama waktu masih SMP kelas berapa ya? Kelas 9 ya. Kelas 9 masih dia sudah mulai ada perubahan daripada yang kelas 7. Kelas 7 nggak ada nih ya. Kelas 8. Kelas 7 kan masih agak turun-turun kayak gitu kan. Nah sini kelas 8, kelas 9 sudah mulai bisa ganjar. Ini Mas Alfa Rafi, Antang Sore. Ini Mas ini juga kelas ini ya. SMA ya sekarang ya. Oh dulu bagian ini juga keamanan ada ya? Hah? Keamanan juga? Waktu di masjid biasanya nggak bisa saja. Terus itu sama Mas apa ya? Nah aku sama namanya aku halo? Rizky kelas berapa? Kelas 9 ya? Kelas 9. Alhamdulillah. Kelas 9 sudah sangat dewasa sekali. Itu namanya perubahan. Kalau ini, ayo kenal semua ini. Kalau kan ini nggak kenal nggak? Kamu kelas berapa? Apa 10? Dari mana? Enggak, kesananya di mana? Kamu di Alhamdulillah bisa ketemu dengan saya. Nah jadi ada perubahan, itu namanya perubahan fisik. Perubahan fisik. Kalau perubahan fisik itu lama-lama gini, anak-anak dewasa itu mulai agak yang cowok mulai agak ganteng, yang cewek mulai agak cantik. Tapi nanti semakin tua kembali lagi kepada asal mulanya, kembali kecil lagi.
yang semakin tua, yang cowok nanti perubahannya kakek-kakek lagi. Waktu lahir, kamu keluar giginya belum? Belum. Nanti ketika sudah tua, giginya mulai hilang lagi seperti anak bayi. Waktu lahir, penglihatannya waktu bayi itu belum bisa melihat sebelum umur beberapa hari. Sama nanti semakin tua, maka perubahannya itu pada fisiknya dia akan tidak semakin jelas ketika memandang. Pakai kacamata juga ada tuh, dia pakai kacamata ya. Kamu kacamatanya kacamata ganteng ya? Apa kacamata plus ini ya? Terus yang putri juga sama, nanti semakin tua semakin ada perubahan. Dan seterusnya itu perubahan fisiknya. Kemudian ada nanti selain perubahan fisik ada perubahan mental. Ketika kecil sifatnya kanak-kanakan, semakin dewasa kelas 8, 9 dewasa daripada yang kelas 7. Ketika kelas 7 apa-apa misalnya lapor tua misalnya. Kelas 8 sudah mulai, kelas 9 sudah mulai bisa menghadapi masalah, sudah bisa mengelola masalah sendiri. Tergantung bagaimana kegiatan di sini. Kalau semakin sering ikut organisasi, insya Allah semakin bisa menangani masalah. Atau bisa disebut dengan problem solving, ya bisa ada problem solving, menangani masalah. Itu kelas 9 dan terusnya semakin dewasa kan semakin bisa menangani masalah. Tapi nanti semakin tua sifatnya akan juga berubah. Bisa jadi nanti ada orang yang sudah sepuh banget itu akan semakin seperti anak. Pernah nggak kamu lihat orang yang sudah sepuh banget itu seperti anak? Ada nggak? Atau kakek kamu yang sudah tua banget, misal gitu, ada yang sudah sepuh, kemudian kalau pipis kadang ngompol gitu ya. Itu sudah sunatullah. Semakin kesini semakin ada perubahan. Nah, jadi sunatullahnya ada seperti itu. Nah, yang mana usia yang matang itu diantaranya adalah ketika usia muda, yang mana memiliki satu, dia memiliki fisik yang kuat. Muda itu memiliki fisik yang kuat. Coba di sini anak muda ini coba kalau futsal, kamu ya futsal, kalau lari bolak-balik itu semakin semakin senang. Nah kalau saya suruh lari seperti kamu, bukan senang, semakin pucat wajahnya, akhirnya semakin takut. Karena usianya semakin tua. Jadi semakin muda ada yang semakin kuat, tapi ketika semakin tua semakin lemah lagi. Kemudian kalau kamu hujan-hujanan, senang hobi main sepak bola sambil hujan-hujanan di lapangan, senang. Nah kalau saya hujan-hujanan, habis hujan-hujanan keroan, keroan, naik motor. Ya, saya kemarin beberapa kali naik motor, Cilacap ke Wonosobo, ke Sapuran. Saya naik motor di, ada pernah di sini yang lihat ada beberapa anak di sini. Begitu nyampe sana, tangan sudah pegel, kaki pegel, begitu sampai rasanya sudah capek banget. Tapi dulu ketika saya masih agak muda, kan sekarang masih muda ya. Itu naik motor dari Cilacap, kemudian ke Klaten, kemudian ke Solo, balik lagi, muter jalan lewat Salatiga, lewat Magelang, lewat sini, pulang lagi ke Cilacap. Ibaratnya tidurnya di jalan, itu biasa saja. Nggak merasa sampai tapi merasa senang. Sekali lagi diantaranya karena fisiknya berbeda. Nah, jadi keutamaan kalian hari ini adalah kalian memiliki
fisik yang lebih kuat, atau bisa disebut dengan fisik yang sedang dalam keadaan puncak kekuatannya. Apalagi nanti ketika sudah SMA, sudah mulai SMA itu fisiknya lagi kuat-kuatnya. Jadi itu keunggulan anak muda. Selain fisik, nanti ada keunggulannya, diantaranya adalah ini, apa ya? Otak atau pikiran. Masih muda, itu pikirannya akan lebih kuat daripada yang tua. Anak muda kalau suruh mikir itu dia kuat. Orang gampang stres gitu. Tapi kalau orang sudah tua mikir terlalu lama, biasanya sakit. Sakit. Kamu pernah nggak dengar orang meninggal gara-gara pakaian mikir? Itu ada orang meninggal kemudian oleh tetangganya disebut bukai wong meninggal gara-gara pakaian mikir. Mikir siapa? Mikir siapa coba? Mikir anaknya. Jadi ada orang tua meninggal gara-gara katanya mikir anaknya, karena anaknya pola bukan. Akhirnya dari pikiran orang tua beriangan kemudian kita ada yang seperti itu. Tapi kita jarang mendengar ada anak muda meninggal. Kenapa kayak? Gara-gara mikir wong tuane. Ada enggak? Jarang. Jangankan mikir wong tuane sampai meninggal. Wong kita sekelebatan saja memikirkan orang tua bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Coba hari ini saya ingin tahu siapa di antara kita semuanya yang hari ini mungkin sudah sering atau sering mendoakan orang tuanya. Ada? Alhamdulillah. Berarti ini min anasir waladin sholih, salah satu dari tanda-tanda anak yang soleh, anak soleh, senantiasa mendoakan orang tua. Nah itu jadi pola pikiran yang masih kuat diantaranya adalah pikiran anak muda. Maka inilah dua modal yang bisa dijadikan, dua unsur yang bisa dijadikan menjadi modal untuk merubah. Karena tanpa kekuatan itu maka akan susah untuk merubah. Orang mau merubah beriangan, ya kan ada kegiatan beriangan, atau dijak mikir seperti Louis Muhammad, dijak mikir organisasi wis bingungan. Nah anak muda enggak mau aktivitas terus, makanya diantaranya ini kan hasil dari pikiran, jerih payah kalian, akhirnya terbentuklah kegiatan seperti ini. Kemudian dengan tenaga yang masih muda-muda seperti ini, akhirnya dengan berbagai macam cara, akhirnya tersedialah itu berbagai macam nanti hidangan-hidangan. Itu melalui proposal. Proposal ya Mas? Ada proposal apa enggak? Apa ada tasnya sendiri? Oh ada ya, alhamdulillah. Nah, jadi coba yang kita miliki hari ini, yang menjadi modal diantaranya adalah satu, kekuatan fisik, yang kedua kekuatan fisik sudah, yang kedua pikir, kekuatan fisik, kekuatan pikiran. Maka dua modal ini jadikanlah untuk menjadi sebuah bahan bakar untuk berubah. Nah maka kalau kita melihat mengamati bagaimana Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, itu umur berapa beliau ya? Sekitar kurang lebih 40 tahun. Nah, kalau kamu pengen tahu umur 40 tahun
itu biasanya umur yang sudah matang. Umur yang sudah mulai matang. Nah, kalau kamu pengen tahu umur 40 tahun, kamu lihat ke depan. Kamu lihat ke depan, siapa yang berbicara di depan? Nah, itu umurnya sekitar 40 tahun. Jadi pas banget negaranya ada Rasul ke 20 ada Nabi setelah Nabi Muhammad, pas banget lahir jadi Nabi 40 tahun. Tapi kan perlu diingat, Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Harap seperti apapun orang itu gantengnya, pinternya, kemudian mengaku Nabi, dia tidak akan bisa menjadi seorang Nabi. Meskipun kan banyak ya yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad ya. Dulu ada seorang yang ada di Jawa Barat, Ahmad Musaddek ya. Dia mengaku menjadi seorang Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi modal itu diingat menjadi sebuah modal untuk berubah. Sebagaimana Nabi SAW ketika 40 tahun beliau kurang lebih umur 40 tahun itu diangkat menjadi Rasul, dan ketika beliau berada di Gua Hira turun wahyu, lagi-lagi wahyu, turun wahyu. Surat apa ya? Surat Al-Alaq yang awalnya diawali dengan lafal Iqra, artinya maka ini menjadi tolak ukur. Kalau kepengin kita akan merubah, maka lihatlah bagaimana proses Rasul SAW ketika awal kali diangkat menjadi Rasul. Iqra, baca. Berarti dari sini ada komponen yang perlu dimiliki oleh orang-orang muda sekarang. Apa itu? Membaca. Kan tadi yang menjadi menjadi temanya adalah pemuda yang menjadi perubahan. Maka ketika melihat bagaimana Rasul SAW merubah masyarakatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan memberikan modal dasar, satu, Iqra, baca. Artinya apa? Ketika masa muda ini memiliki berbagai macam kemampuan, keutamaan, kelebihan itu tadi, gunakan untuk membaca. Membaca artinya apa? Bukan hanya sekedar membaca buku, bukan hanya sekedar membaca buku. Jangankan membaca buku ya. Allah alam, ini santri senang baca buku apa enggak? Insya Allah senang baca buku. Sip, berarti sudah menjadi modal dasar. Jadi membaca itu sebagai pintu dari pengetahuan. Nah, Rasul SAW beliau bukan hanya sekedar membaca teks dari Quran itu sendiri, tapi yang jelas beliau sudah mulai membaca lingkungan. Rasul SAW membaca lingkungan. Dengan membaca itu kemudian paham, tahu ada sebuah informasi. Oh, ternyata Rasul SAW itu sangat-sangat gundah dengan keadaan lingkungannya, dengan keadaan masyarakatnya. Artinya Rasul SAW sangat peduli dengan masyarakat, membaca masyarakat, paham masyarakat, sehingga beliau tahu ada sebuah penyakit, ada sebuah permasalahan yang itu perlu diselesaikan. Nah, coba kalau antum sekalian, lingkungannya di sini di mana?
masjid, lingkungannya di sini di MBS, di pesantren. Bagi yang sudah pesantren ada mungkin itu di rumah. Coba amati pesantren ini ada ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, ketika kita sudah memiliki modal dasar ilmu, maka dengan pertimbangan ilmu itu kita paham ada masalah atau tidak. Ada masalah atau tidak. Tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan pengamatan. Coba kalau kita di asrama, misalnya di asrama, mengamati ada masalah dari di asrama ini, atau bisa jadi kalau kita tidak bisa mengamati ya karena bisa jadi kita menjadi sumber masalah. Kita bisa jadi ya jadi sumber masalah, akhirnya merasakan tidak ada masalah, gitu. Tidak ada masalah karena yang menjadi sumber masalahnya si dia, gitu. Nah, tapi kalau kita menjadi orang yang akan menyelesaikan masalah, inilah sebagaimana Rasul SAW. Beliau mengamati masalah di masyarakatnya, menemukan di antaranya apa? Permasalahannya pada saat itu apa? Penyakit masyarakat ketika Rasul SAW berada di sekitar Ka'bah, apa itu? Berada atau kejahilian. Mereka paham, ngerti bahwasanya yang disembah itu adalah sesuatu yang itu bukan hakikat Tuhan. Sudah tahu, tapi karena kejahilian mereka itulah mereka itu melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya tahu, tapi dia menyelisihi tradisi keilmuan. Maka kalau kita umpamakan misal di lingkungan kecil sebuah pesantren atau sebuah asrama atau sebuah masyarakat, kita lihat kalau kita sudah memiliki ilmu, kira-kira ini menyelisih tradisi ilmunya itu yang mana? Karena tak bisa jadi yang menjadi sumber masalah itu justru orang yang sudah paham ilmunya. Ada anak misal misalnya berulah, padahal dia sudah paham, sudah diterangkan ilmunya. Ulahnya itu dalam artian ulah yang itu merugikan orang lain. Padahal sudah tahu ketika ditanya ini adalah merugikan orang lain. Maka coba kalau kita bisa menilai seperti ini, step berikutnya adalah kita sudah bisa menilai ini salah, ini ada sebuah masalah. Apakah kita peduli atau tidak? Atau kita diam saja? Kalau kita hanya diam saja, berarti kita sudah tidak mencontoh Rasul. Ketika Rasul SAW paham ini dengan melalui berbagai macam step, sudah pada puncaknya, yaitu beliau berada sering bertahanus. Tahanus itu menyepi, menyendiri, merenungkan bagaimana keadaan kehidupan di sekitarnya. Nah, Rasul kemudian tidak serta-merta diam. Beliau kemudian langsung mencari solusinya, mencari solusi dari permasalahan itu. Maka para jamaah di sini yang masih muda-muda, cobalah menjadi orang-orang yang sudah memiliki ilmu, kemudian dengan bekal ilmu itu maka cobalah merubah sesuatu yang menyalahi tradisi keilmuan. Banyak sekali masalah nanti. Insya Allah dengan seperti itu, itulah pemuda-pemuda yang menjadi pemuda satu ya. Jadi peduli terhadap apa tadi?
lingkungan yang pertama. Yang mana itu butuh apa tadi? Butuh apa? Yang peduli lingkungan butuh apa? Kepahaman, ya, butuh kepahaman. Insya Allah yang di sini ini calon-calon orang yang paham. Kalian ini calon-calon orang yang paham karena apa? Disinilah kalian itu saatnya diberi ilmu. Nah, nanti bisa jadi banyak di sini ada langsung praktek bagaimana menjadi pemuda yang dalam arti akhir perubahan, merubah dari lingkungan yang terkecil kita, keluarga ataupun dari masyarakat kita, bagaimana sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan di pesantren ini, ilmu yang kita dapatkan dalam organisasi IPN ini. Yang pertama, yang kedua, selain peduli dengan lingkungan, seorang itu harus menjaga diri. Kalau kita kepengen merubah, coba jaga diri kita masing-masing. Jaga diri, jangan sampai ketika kita menjadi orang yang sudah saatnya, orang yang sudah waktunya matang untuk merubah, tapi ternyata dirinya itu tidak memiliki manfaat untuk merubah, rugi. Jadi sebenarnya kalau orang itu seperti mercon, kalian tahu mercon atau bom, maka ketika mercon itu meledak, itu bunyinya mengagetkan atau tidak? Ya. Bagi orang yang jalan tiba-tiba ada suara mercon. Bunyinya gimana tadi? Maka itulah yang disebut dengan momentum. Tapi anggere mercon itu tidak bisa meledak, terus disiapna, tapi ternyata muline kayak kamu ketika kelas kepengin, akhirnya karena malu keluar asap yang terpal bunyi dia. Bahasanya dia blebes. Bahasa silasan itu bleb. Nah di sini apa? Mercon nggak bunyi, namanya apa? Hah? Pejen itu dalam bahasa Sunda ya sekedar. Kamu tahu kan? Blebes. Sekarang ini, kamu punya momentum, kalau tidak bisa sampai meledak, kamu itu menjadi pemuda sing mejen ya mas, mejen. Kamu pengen jadi pemuda yang ber atau mejen? Ini yang ber lah. Mejen ambuleto, ya kan? Ambuleto ada pun ngomongnya tapi tidak ada ini. Coba kamu jadilah pemuda yang sudah disiapkan tadi dengan ilmunya, dengan kepahamannya. Coba jadilah pemuda yang pas momentumnya itu meledak. Itulah yang disebut dengan pemuda yang akan berubah. Nah itu butuh apa? Menjaga diri. Jangan sampai itu yang harusnya dia itu mewarnai di sebuah lingkungan, tapi justru dia terkontaminasi. Si kudune bisa mewarnai masyarakatnya, mewarnai lingkungannya, bisa begini aki ngaji gitu ya. Dia harusnya bisa mewarnai bagaimana misalnya ada temannya ngobrol gitu, misal ada yang ngobrol, kemudian dia mewarnainya apa? Tidak berusaha untuk meladeni temannya yang ngobrol, karena lagi fokus. Jadi saya pemuda bukan pemuda pejen soalnya. Kita nggak sih ngobrol, itu pemuda pejen bukan. Nah maka itu
Kita harus bisa mewarnai, jangan sampai kita itu terkontaminasi dengan warna. Sama di masyarakat, di asrama cobalah menjadi pemuda yang mewarnai dalam hal secara tradisi keilmuannya, baca lingkungannya, warnai dengan ilmu. Bukan kita kemudian sudah punya ilmu malah kita menjadi orang yang terkontaminasi. Kalau sudah terkontaminasi menjadi pemuda yang terakhir. Ini semuanya jam berapa? Sekarang? Kurang berapa menit sih? 41. Mas Manis boleh sebentar Mas? Langsung tekan, cepet. Oh 17:51 sebentar ya. 3 menit lagi ya. 3 menit. Satu pemuda itu harus apa? Tadi yang satu. Bukan yang satu tadi. Oh, 2. Enggak. Ketika pemuda itu menjadi pemuda yang menjadi perubah, maka satu harus yang kedua duel, dia bisa menjaga diri. Yang ketiga dia harus memiliki lingkungan yang baik. Syarat kalau kepingin menjadi pemuda yang duel, pemuda yang yang tidak mejen, maka kudu berusaha memiliki lingkungan yang baik dulu. Antum semuanya ini menjadi tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua. Betul, ini tanda-tanda kasih sayang Allah sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya antum itu dipilih menjadi orang-orang pemuda yang pemuda duel. Disiapkan menjadi pemuda yang bukan bes. Karena apa? Karena dikumpulkan di sebuah lingkungan yang baik, dikumpulkan di sebuah lingkungan yang di situ lingkungan yang memiliki tradisi keilmuan. Coba dari pagi bangun tidur sampai nanti tidur kembali, kira-kira banyak ilmu atau banyak mejen? Banyak ilmu kan? Orang pun tidur kok tidurnya jarang ya, cuma sedikit-sedikit tidur ya, sedikit-sedikit tidur tapi jarang tidur lama. Nah, itu ketika pemuda yang sudah disiapkan di dalam sebuah lingkungan yang baik, itulah pemuda yang nantinya akan menjadi atlet berubah. Maka menjadi tanda bahwasanya yang hadir di sini, saya yakin itu menjadi generasi-generasi yang akan merubah. Ingat, jangan sampai kita itu tadi terkontaminasi. Karena apa? Sudah mendapatkan ilmu. Coba yakin, saya yakinnya antum semua ini beda dengan yang di luar sana yang tidak memiliki ilmu. Jangan sampai antum itu sudah memiliki ilmu, sudah dibina di dalam sebuah lingkungan yang baik, kemudian lingkungan itu ilmu antum itu terkontaminasi dengan racun. Akhirnya apa? Yang sebenarnya mutiara akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi kotor. Tapi ingat, mutiara kalau semakin digosok akan semakin menceling. Semakin menceling. Kamu tahu menceling? Menceling. Ketika itu kena sinar matahari akan menceling.
sing menceling-menceling. Nah, maka kau menceling. Menceling. Nah, udah. Jadi coba perhatikan, ini tanda-tanda Allah Taala. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, arada bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki oleh Allah itu kebaikan, yufaqihu fin, Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang agama. Maka hari ini saya yakin akan semuanya akan berbeda dengan teman-teman antum yang ada di luar sana yang tidak paham agama. Maka jaga ilmunya, jaga perilakunya, jaga akhlaknya. Jangan sampai tradisi ilmu yang sudah ada pada diri kita terkontaminasi, terkotori dengan perilaku-perilaku yang lain di luar sana. Insya Allah kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang akan merubah. Dan siapa yang bisa merubah suatu tatanan masyarakat kepada yang lebih baik, itulah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul. Itulah misi kehidupan kita, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, berarti kalau kalian sudah diberikan tanda oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemuda-pemuda yang merubah, maka miliki 3 hal ini. 1, paham. 2, 3, lingkungan yang moga-moga saya doakan kalian semua bisa memiliki 3 kriteria ini. Terima kasih, jazakumullah khair. Moga-moga bermanfaat. Kita berdoa moga-moga orang tua kita yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara-saudara kita yang ada di rumah diberikan oleh Allah keistiqomahan. Dan tentunya semoga IPM yang ada di Kertek ini semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wahyu yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga apa yang diberikan oleh Ustaz Wahyu bermanfaat untuk kita. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara kali ini dengan membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.